Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Thumma qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa la yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid. Thumma qala syarih rahimahullahu ta'ala hadhihi al-asya' allati taqaddamat la tanubu ma'a wujudil maf'ul bih. Ya, perkara-perkara yang telah berlalu artinya zaraf, kemudian jar majrur, masdar yang full mutlak. Barakallahu fikum. Nah, itu tidak akan menggantikan maf'ul bi, tidak akan menggantikan fa'il ketika adanya maf'ulun. Wa inna bat fa khilaful asli. Kalau misalkan sekiranya ada gitu yang menggantikan padahal ada maf'ul bi, berarti dia menyelisihi hukum asal. Wa huwa qalilan, ini sedikit. Wa madzhabul basriyin annahu mata wujidal maf'ulu bihi faniyabatu lahu wa la yanubu ghairuhu ma'a wujudihi. Maksudnya ma'a wujudil maf'ul bih. Kalau maf'ul bih ada, yang lain enggak boleh ganti. Wa ma ja'a min kalamil arab mimma yufhimu ghaira dzalik fa imma syadun wa imma muawwal. Dan apa yang datang dari kalam Arab, ya, dari apa-apa yang memberikan kesan, memberikan pemahaman ghaira dzalik, selain daripada yang saya pahami, orang-orang Basra katanya gitu ya, maka itu adalah syad atau itu kita takwil. Wa madzhabul kufiyyin, adapun mazhabnya kufiyyin, jawazu niyabati ghairil maf'ul bihi ma'a wujudil maf'ul bihi. Fataqulu wujuban ala madzhabil basriyin. Fataqul, kamu katakan wujuban ala madzhabil basriyin, duriba Zaidun darban syadidan yaumal jum'ati amamal amiri fi darih. Syuf, aina naibul fa'il? Zaidun. Nah, wa amal maf'ul mutlaq wa zaraf kadzalika jar majrur la yanubu al fa'il abada. Dalam kalami hada ala madhhabil basriyin wa ala madhhabil kufiyyin lak aidan an taqul duriba Zaidan darbun syadidun yaumal jum'ati amamal amiri fi darih. Walak an taqul duriba Zaidan darban syadidan yaumul jum'ati أمام الأمير في داره ولك أن تقول ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره ولك أن تقول ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. ونائب هنا هو الجار والمجرور. نائب في مثال آخر هذا هو الجار والمجرور وهو في داره. هذا واضح jelas جدا. Wa dhahiru kalam Ibnu Malik rahimahullah huna annahu ittakhadha madhhaban wasata. Wa na'am ittakhadha madhhaban wasata bainal basriyin wa bainal kufiyyin. Wa qad yarid hadha madhhabu qad yarid. Di mana madza? Nah, aghlab ahwal niyabah hadhihi al-asya' na'am anil fa'il wa huwa al-maf'ul bih. Hadha aghlabul ahwal, sah wala la? Nah. Walakin qala Ibnu Malik qad yarid ghairul maf'ul bih manaba al-fa'il. Itu kalami. Nah, lakin sarraha fi ba'dhi kutubihi, huwa yusarrih fi ba'dhi kutubihi annahu ma'al kufiyyina fi jawazi inabatil ghairil maf'ul fi jawazi inabati ghairil maf'ul bihi ma'a wujudil maf'ul. Idzan huwa ala madhhabil kufiyina. Barakallahu fikum. Tsumma qala nadhim rahimallahu bittifaqin qad yanubu thani min babi kasafi maltibasuhu umin. Tsumma qala asy-syarih babu kasa wa huwa kullu fi'lin nasaba maf'ulain laisa asluhumal mubtada wal khabar. Hadza wadihun. Farqun baina madhanna wa akhwatuha. Amma dhanna wa akhwatuha asluhumal mubtada wal khabar. Fahimtum kalami? Fahimtum kalami? Nah. Hadza kasa wa akhwatuha
au a'ta au labisa wa akhwatuha. Hadhil af'al tahtaj ila maf'ulain. Dalam kalami. Laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Wa yajuzu an tunibal maf'ula tsaniyah ma'a min hadzal babi idza umina labsu. Syufukan. Al-asl fi niyabah maf'ul ish? Al-awwal. Al-asl fi niyabah al-maf'ul al-awwal. Nah, lakin fi hadza al-bab idza umina al-labsu jaza lana an nunibal maf'ul tsani manabal fa'il. Amma al-awwal khalas baqiya ala nasbihi. Syuf ma'ana, rakiz ma'ana. A'ta Zaidun amran dirhama. A'ta Zaidun amran dirhama. Satu kalami. Naam. Idza ja'alna hadha al-mithal wa hadha al-fi'l mabniyan lil majhul fa sara al-kalam u'tiya Zaidun dirhama. Hadha ala aghlabi ahwali sah wala la? Naam, hadha ghaliban wa mashhuran na'am baina talabatil ilmi. U'tiya Zaidun u'tiya amrun dirhama sah wala la? Wa jaz aidan an taqul u'tiya amran dirhamun. U'tiya amran dirhamun. Mata hadha? Idza umina al-labs. Wa hadha bittifaqin baina nuhat. Taqulu fi a'taitu Zaidan dirhama u'tiya Zaidan dirhamu. Fa in hasala labsun. Ma huwa al-labs? Ma mana labs? Kerancuan. Kaif idzan ma huwa taswirul labs? Insyaallah saya ati taswir labs. Akan datang gambaran kenapa dikatakan labs, kenapa bisa labs. Fa in hasala labsun fi inabati tsani fayamtani'u. Nah, u'tiya Zaidun amra. U'tiya Zaidun amra. Naam. Hadzal kalam asluhu a'ta Muhammadun Zaidan amra. Muhammad memberikan amr kepada Zaid. Paham tuh? Ya mungkin amr ini masih kecil, gitu ya. Muhammad memberikan amr kepada Zaid. Apa Muhammad? U'tiya Zaidun amra. Amr diberikan kepada Zaid. Paham tuh? Amr diberikan kepada Zaid. Mafhum? Yajibu fihi inabatul awal. Wajib kita jadikan yang pertama ma'ibul fa'ilnya. Kenapa? Fa idza uniba tsani hasala labsun. Li'annana la nadri manil akhid wa manil ma'khud. Nah ini di antara taswirul labs. Karena kita enggak tahu mana yang diambil, mana yang mengambil, mana yang diberikan, mana yang memberikan. Paham belum? Ini yang diberikan siapa? Yang diberikan Zaid. Yang diberikan Zaid. Yang diberikan adalah Zaid. Berarti amr adalah objek untuk diberikan kepada Zaid. Tapi kalau antum katakan u'tiya Zaidan amrun, kita enggak tahu yang memberikan Zaid atau amr. Yang memberikan Zaid atau amr. Yang diberikan Zaid atau amr. Beda sama tadi kalau dirham, khalas kita tahu mana yang diberikan, mana yang mafhum. Nah. Wa thumma qala nadhim rahimahullah ta'ala fi babi dhanna wa ara al-man'u ishtahar wa la ara man'an idhal qasdu dhahar. Thumma qala asy-syari' ishtahara al-man' 'inda nuhati fi inabati al-maf'ul tsani fi babi dhanna wa ara wa a'lam. Naam, ishtahara al-man'. Amma al-maf'ul awal fajaizun bittifaqin. Hadha huwa al-asl. Wa yajuzu inabatu tsani ala qauli Ibn Malik idza lam yahsul labsun. Wa amma aktsar ulama fahum alal mana.
Kebanyakan ulama mereka menghalanginya. Tidak boleh. Jadi zonna, aro, a'lam, intinya wa akhwatuha ini mereka semua. Na'am barakallahu fikum. Itu hukum asalnya tetap diwajibkan, yaitu ketika mau mengganti fa'il maka kita pilih maf'ul yang pertama. Barakallahu fikum. Nah, donantu Zaidan qa'ima fataqulu fi niyabatil awwal zunna Zaidun qa'ima fahada jaizun bil ittifaq. Wa ala inabati tsani taqulu zunna Zaidan qa'im hadha jaizun inda li adami husuli. Ini boleh ketika apa? Tidak ada labas. Tapi ini menurut siapa? Nah, menurut ucapan Ibnu Malik. Kalau jumhur tetap tidak membolehkan. Jumhur hanya membolehkan bab kasa wa akhwatuha. Bab kasa wa akhwatuha. Nah, falau qulta dunna Zaidun amra fahuna unibal awal wa la yajuzu an yunaba tsani li'annahu yahsulu labasun. Nah, kita katakan dunna Zaidun amra, disangka ya Zaid adalah Amr. Dipersangka Zaid ini adalah Amr. Ini berarti yang menjadi naibah adalah yang pertama, niyabah anil fa'il. Enggak boleh yang kedua. Kenapa enggak boleh yang kedua? Karena nanti ada yang namanya apa? Kerancuan. Enggak kerancuan. Yang dipersangka yang diri siapa? Yang mana yang tadi, yang mana khabar, yang mana? Bingung. Kalau tadi enggak ada kerancuan, kita jelas. Zaidun qa'im, jelas banget. Zaid sebagai mubtada, qa'im sebagai khabar asalnya. Jadi kalau mau dibolak-balik, mau ganti niyabah yang mana, boleh-boleh aja, karena nggak ada labas di situ. Ini menurut Ibnu Malik. Dan yang sepakat. Misal wa alam tu Zaidan amran muntaliqat fataqulu fin inabatil awal u'lima Zaidun amran muntaliqat. Falau ana batathani taqulu u'lima Zaidan amrun muntaliqa wa la yajuzu li husulil labsi. Enggak boleh. Karena adanya apa? Keracuan, kesamaran. Misalu ma la yahsulu fi labs. Contoh misalkan ya suatu perkara yang tidak terhasilkan labs di dalamnya. A'lam tu Zaidan farasaka musraja. Falau ana batal awal taqulu u'lima Zaidun farasaka musraja. Walau ana batathani taqul u'lima Zaidan farasuka musraja. Fahuna la yahsul labas. Di sini tidak terhasilkan apa? Labas. Nah, khulasa ringkasannya ala qauli Ibnu Malik, ya di atas pendapat Ibnu Malik, laka an taqula qaulan wahida. Ya, kamu boleh mengucapkan dengan satu ucapan, satu pendapat, anib masyi'tah. Silakan kamu ganti apa yang kamu inginkan inda amni labas, ketika aman dari labas. Fil kulli, seluruhnya, pada seluruhnya. Pada apa? Pada seluruhnya, semuanya. Hatta al-maf'ul tsalis, sampai ya boleh juga kata Ibnu Malik maf'ul yang ketiga kalau mau digantikan sebagai naibul fa'ilnya. Fi babi a'lam wa ara, pada bab alam dan bab ara. Wa illam yadhkur huna, walaupun beliau di sini enggak menyebutkan contohnya. Wa alal qauli tsani, di atas pendapat yang kedua, ani bil awwal wa tsani inda amni labs. Silakan ya diganti yang pertama dan yang kedua kalau terhalangi dari yang namanya kerancuan. Amal maf'ul, adapun maf'ul yang ketiga, fayanquluna al-ijma' ala adami jawazi niyabatihi. Mereka menukilkan ijma', na'am tidak boleh na'am mengganti maf'ul yang ketiga sebagai naib fa'il. Na'am ikhwan fillah. Nah, ini khulasonya, pendapat yang kedua, walaupun kebanyakan ulama tadi menghalanginya. Walaupun kebanyakan ulama apa? Ya, menghalanginya, tidak memperbolehkan. Antum lihat di syarah yang di bawah bait itu, jelas. Al-Qur'an ini hanya sekedar maklumat
Ya, kita jarang juga mendapatkannya di dalam kitab-kitab para ulama. Tsumma qala Nadhim rahimahullah taala, "Wa ma siwan naibi mimma ulliqa birrafi'in nasbu lahu muhaqqaqa." Tsumma qala syari, "Ma siwa naibil fa'il mimma ulliqa bil fi'li rafi' li naibil fa'il fayatahaqqaqun nasbu lahu." Apa yang selain daripada naibul fa'il, mimma ulliqa dari lafaz-lafaz yang digantungkan dengan fi'il yang merafa' naibul fa'il, maka yatahaqqaqu nasbulahu. Ya, kita katakan apa? Ya, kita realisasikan nasabnya di. Artinya apa? Kita realisasikan ternasab untuk apa? Fi'il yang merafa' naibul fa'il itu. Paham antum? Jadi maksudnya apa? Maksudnya ma'mul ini terkadang bisa banyak, amilnya satu. Antum lihat. Duriba Zaidun darban syadidan yaumal jum'ah amamal amir fidari. Sekarang Zaidun sebagai naibul fa'il buat siapa? Duriba. Sahulala. Nah. Kemudian selain naibul fa'il yang dia muta'aliknya dengan fi'ilnya, ini apa i'rabnya? Nasab. Sahulala. Sekarang amilnya mana? Amilnya duriba. Itu maksudnya. Jadi kalau antum ditanya dorban syadidan, dorban maf'ul mutlak. Syadidan sifatnya. Maf'ul mutlak mana amilnya? Duriba. Itu maksudnya. Yaumal jum'ah. Yauma sebagai apa? Zaraf. Mana amilnya? Duriba. Paham? Amamal amir, amama, zaraf. Mana amilnya? Duriba. Fidari, jar majrur mana amilnya? Duriba. Paham tuh? Nah, selama ini kan kita tahu bahwasanya amil itu ya dipikir cuma bisa mengamalkan satu ma'mul. Cuma bisa mengamalkan satu zaraf. Ternyata enggak. Biar dua bisa, enggak masalah. Yakni maksudnya apa? Ma anabtahu irtafa wa ma lam tunibhu fanasbu mutahaqqiqun lahu. Apa yang kamu ganti dari dia untuk kamu jadikan naibul fa'il, kamu rafa, dan kamu enggak ganti, ya apa yang kamu enggak ganti daripada perkara tersebut, ya maka nasab ini adalah sesuatu yang berhak bagi dia. Dan antum jangan khawatir amilnya mana, amilnya itu duriba. Wa nasbu muhaqqaqun fil jar wal majrur mahallan fi ghairi lafdhan. Dan nasab itu terrealisasikan pada jar majrur secara mahal saja. Adapun pada selainnya, na'am, itu lafadznya juga kita nasab, bukan cuma mahal. Barakallahu fikum. Faidatun, masumi amin kalamil arabi mughayyir sighah. Apa yang kita dengar dari kalam Arab, dia adalah suatu yang sigoh yang berubah. Naam. Nah, contohnya zukima, duhisha, nutija, uli'a, fahada marfu'uhu yakunu fa'ilan. Ya. Maka marfu'nya dia itu nanti jadi fa'il bukan naibul fa'il. Paham antum? Kenapa kok bisa, Ustaz? Karena dari sononya emang udah mughayyir sighah. Ya. Jadi di sini pokoknya apa yang kita dengar dari kalam Arab yang dia udah mughayyir sighah dari sononya, seperti contohnya diberikan contoh di sini ada 4, maka marfu'nya dia nanti jadi fa'il bukan naibul fa'il. Wa hakadha, demikian pula idza sumi'a bil lafdzil mudhari' yakunu lahu nafsul hukm. Demikian pula ketika didengar dari kalam Arab yang lafadznya mudhari' dengan mughayyir, maka hukumnya sama dengan yang ini, dengan madhinya. Maka dengan ini selesai bab naibul fa'il. Kita lanjut bab istighalul amil anil ma'mul. Babul istighal. Nah, ini bab yang membuat sebagian talib kesulitan gitu. Padahal ini gampang ya. Istighal. Yang agak repot itu bukan istighal, tanazu. Itu yang agak repot. Apa? Iya, tapi ya kelihatannya mughayyir sighah. Maklum tapinya. Baik, di sini pensyarah ini sebelum masuk kepada bait beliau memberikan ini dulu.
pendahuluan, tautiah. Ya, tasawurat supaya apa? Supaya tergambarkan dan terbayangkan pembahasan yang akan dibahas di bait, karena dibahas di bait ini ya kurang rapih. Namanya juga bait gitu ya. Berbeda dengan kalau umpamanya khotunada atau apa segala macam gitu. Istighol itu lebih enak. Sebenarnya syarah-syarah di sini nih nggak begitu jauh dengan khotunada, bahkan terkadang lebih luas khotunada yang kemarin kita pelajari. Cuma terkadang memang nggak ada di dalam kitab khotunada, tapi ada juga di Alfiyah. Makanya sampai ke Alfiyah kita kajian. Dan juga sebenarnya validasi aja gitu ya. Orang terkadang ini kalau kita baru khotunada, ditanya baru sampai mana nahunya khotunada, oh belum Alfiyah ya? Iya belum Alfiyah. Oh, iya. Diremehkan. Ketika ditanya lagi, kamu udah sampai mana nahu Alfiyah? Oh masya Allah Alfiyah. Oh, ya, udah sampai mana? Udah pengen selesai. Oh ini masya Allah baru nih belajar nahu. Padahal nyatanya yang lebih mungkin yang sampai khotunada doang. Ya, yang Alfiyah nggak mungkin. Ada nggak gitu? Ada banyak. Orang cuma belajar sampai Alfiyah, ya itu tapi nggak mungkin apa? Nggak mungkin baca kitab. Kalau nggak mungkin nahu secara umum ya wajar lah gitu ya. Tapi kalau nahu yang agak penting gitu, yang aham, yang apa namanya ummahatul masail dan perkara-perkara yang sering keluar di dalam kitab-kitab ulama, itu nggak hafal atau lupa itu aib, ya aib. Nah, jadi jangan sampai antum Alfiyah tapi baca kitabnya masih peletot penjol gitu. Antum udah setahun ya, udah setahun antum di sini. Antum berapa? 2 tahun. Ini 5 tahun. Oh 2 tahun semua ya? 2 tahun. 6 bulan cukup insya Allah untuk bisa lancar baca kitab gundur. Gimana caranya latihan? Ustaz, udah ada yang ngajarin Ustaz. Kadang anak pengen latihan tapi nggak ada temennya. Ajaklah yang bisa siapa. Nah, nggak ada udur di situ. Dulu aja anak latihan sendiri, nggak ada yang ngajarin. Alhamdulillah, ya dikit-dikit bisa lama-lama. Nah, nggak ada. Aplikasi nggak bisa membenarkan irob kita, susah. Al-Quran ya setting kalau kan nahu nggak paham apa Google nggak paham irob ya. Kadang Google error ngirobnya. Kalau sekarang mungkin udah agak canggih gitu ya. Kalau sebelumnya Google ditanya irob masih error. Jadi antum ini belajar ngurus ini. Makanya nanti seminggu sekali lah kita belajar baca kitab gundur. Biar apa? Biar nggak malu-maluin gitu. Biar nggak malu-maluin antum sendiri gitu. Ya. Takutnya malu-maluin antum sendiri udah lama-lama belajar, nggak bisa. Disuruh sama misalkan orang tuanya lagi liburan, ayo nak coba kamu baca kitab. Ya Allah, bacanya udah kayak anak SMP belajar nahwu wadih. Iya, nyata gitu. Kasihan anak. Dulu kalau anak pribadi pengalamannya lancar baca kitab itu ya ketika belajar mutamimah. Itu udah lancar tuh mutamimah ala jurumiyah. Belum alfiyah, baru khotunada sedikit lah. Pelan-pelan. Karena tujuan anak belajar nahwu ya buat baca kitab, bukan buat gaya-gayaan untuk udah selesai ini selesai itu. Antum sekarang belajar nahwu buat apa? Kalau nggak dipakai, sia-sia. Kemudian nggak usah belajar alfiyah. Ya. Al-ishghal huwa an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara 'amilun mustaghilun bidhamiri dzalikal ismi. Ishghal gampangnya adalah ada isim di depan, kemudian di akhirnya ada amil yang tersibukkan dengan domir
yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Paham? Dengan domir yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Atau biasanya dengan isim yang bersambung dengan domir yang kembali dengan isim yang sebelumnya. Itu asal daripada istighol. Ada isim di depan, setelahnya ada amil. Amil ini imma tersibukkan dengan domir yang kembali kepada isim yang di awal, atau tersibukkan dengan isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim yang di awal. Paham? Ya, Zaidan dorabtuhu. Zaidan dorabtuhu. Zaidan irobnya kenapa? Kok nasab? Amilnya mana? Dorabtu enggak bisa. Dorabtu udah sibuk dengan hu. Hu kembali kepada apa? Kembali kepada Zaid yang di awal. Ini jenis pertama. Jenis kedua, terkadang ini amil tersibukkan dengan isim yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada isim yang di awal. Zaidan dorabtu gulamahu. Zaid saya pukul anaknya. Zaidan i'rabnya apa? Oh, dia maf'ul bi, buat apa dorabtu? Enggak bisa. Dorabtu udah sibuk dengan gulam. Gulam ini adalah isim. Isim ini bersambung dengan dhamir kembali kepada isim yang awal. Paham? Gampang. Itu istighol gampang banget. Yang agak susah anak katakan tanazu. Kalau istighol mudah banget insyaallah. Tanazu pun anak katakan gampang. Kalau nggak susah. Nah, contohnya Zaidan akramtuhu. Ini contoh dasar. Yang sebenarnya nanti kalau contoh yang kayak gini, ya afdalnya di rafa, Zaidun akramtuhu. Karena nanti ada beberapa keadaan. Ada yang afdal di rafa, lebih rajih di rafa gitu ya. Ada yang lebih rajih di nasab gitu ya. Ada yang wajib di rafa, ada yang wajib di nasab. Nah, itu nanti kita akan jelaskan di sini. Arkanul istighol thalathah. Rukun istighol ada 3. Ada rukunnya, kawan. Istighol tuh ya. Ini kita wajib pokoknya. Pertama, masyghulun, yang sibuk, yang disibukkan. Itu adalah amil. Amil disibukkan dengan apa? Yang kedua, masyghulun bihi. Ya, suatu yang disibukkan dengannya. Artinya ini yang menyibukkan. Bihi. Ini suatu yang menyibukkan. Kemudian yang ketiga, masyghulun anhu. Ya. Masyghulun anhu ini adalah suatu yang tersibukkan sehingga nggak bisa digapai. Atau suatu yang nggak bisa kita nggak bisa diurusin gitu, saking sibuknya. Jadi tinggalkan, suatu yang ditinggalkan kayak gitu. Seperti kalau istaghala dengan an ini, misalkan istaghalu na'am bihadza an hadza. Istaghaltu istaghaltu bil ilmi anid dunya. Terjemahnya apa? Salah. Antum jangan bayangkan untuk bisa memahami istilah ini kalau antum belum bisa terjemahkan istaghaltu bil ilmi anid dunya. Dengan ilmu dunia. Salah. Iya. Sebentar, yang online silakan dijawab, ana ke hamam dulu. Baik. Aku sibuk dengan ilmu sehingga tersibukkan dari dunia luar. Masya Allah. Keren itu, keren. Apa tuh kalah? Ya. Aku tersibukkan dengan ilmu agama. Sehingga apa? Aku sibuk dengan ilmu agama. Gitu ya. Sehingga apa? Ya merasa tersibukkan dengan dunia, maksudnya nggak penting dunia. Saya tinggalkan dunia. Suatu perkara yang tidak bisa kita ambil lagi. Itu namanya masyghul anhu. Ada masyghul biasa masyghul. Fal masyghul anhu yunsabu bi aminin. Masyghul anhu. Jadi anak usah terjemah ikhwan ya. Dia dinasabkan dengan amin yufasirul amilul masyghul. Yang ditafsirkan dengan amil yang masyghul. Fataqulu fi Zaidan akramtuhu. Mana masyghul anhu? Zaidan.
Masgulnya mana? Akramtu. Masgul bihi. Ini Zaidan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Takdiruhu akramtu Zaidan akramtuhu. Tahu dari mana akramtu ini? Ditafsirkan dengan al-masgul. Akramtu Zaidan akramtuhu. Berarti akramtu ini adalah jumlah tafsiriyah. La mahala laha minal i'rab. Qadarna min lafzi wa ma'na. Saya takdirkan dia dengan lafaz, dari lafaznya dan maknanya. Wa jumlah akramtu atsaniyah mufassiratun li jumlati akramtuhul ula. Nah, fa illam yatayassar at-taqdir min lafzi wa ma'na tuqaddiru min ma'nahu. Kalau memang tidak mudah, tidak bisa gitu ya, untuk menakdirkan dari lafadznya, nah, dan cuma sekedar maknanya doang, ya, maka tuqaddiru min ma'na, maka kamu takdirkanlah dia dengan maknanya saja. Atau dari maknanya saja. Contohnya Zaidan marartu bihi. Zaidan marartu bihi. Ini kata marartu bihi, kalau kita mau takdirkan ke depan tidak bisa. Nah, fa idza qaddarta marartu, kalau kamu takdirkan marartu di awal, fa marartu la tansibul maf'ul mubasyarah. Marartu enggak menasabkan maf'ul bi secara langsung. Berarti enggak bisa kita katakan marartu Zaidan marartu bihi. Paham? Berarti kita harus cari fi'il yang maknanya sama, lafadznya beda. Fatuqaddiru min ma'naha, maka kamu takdirkanlah dari makna daripada marartu ini. Fataqulu, maka kamu katakan jawaztu Zaidan marartu bihi. Sama enggak? Sama maknanya. Tapi lafadznya beda. Kenapa menggunakan kata jawaztu? Karena jawaztu fi'il muta'addi kepada maf'ul bih langsung. Enggak ada perantara huruf jarnya. Berbeda dengan marartu. Kalau antum kata marartu, ya terpaksa nanti apa? Marartu bi Zaidin, marartu bihi. Enggak bisa juga. Wa hakadza idza nasabal fi'lu mulabisad dhamir. Ya, dan hakadza demikianlah ketika fi'il tersebut menasabkan mulamisad dhamir, menasabkan kata yang dia bersambung dengan dhamir. Atau wa hakadza, dan demikian pula, gitu boleh kan? Salah bacaan. Demikian pula hal ini berlaku ketika ada fi'il dia menasabkan suatu kata yang bersambung dengan dhamir. Zaidan darabtu gulamahu. Artinya apa? Artinya Zaidan darabtu gulamahu ini sama kasusnya seperti Zaidan marartu bihi. Dari kata darabtu kita nggak bisa ambil takdir dari dia secara lafaz dan makna, tapi cuma bisa cara makna aja. Paham tuh? Cuma bisa secara makna aja, enggak secara lafaz. Zaidan darabtu gulama. Ini darabtu gulama artinya fi'il menasabkan isim yang bersambung dengan dhamir. Namanya mulamis dhamir. Mulamis dhamir ini adalah isim yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Falau qaddarta darabta fad-darbu lam yaqa' ala Zaid. Kalau kamu takdirkan darabta dengan kata darabta Zaidan, tapi hakikatnya darab itu tidak terjadi dan mengenai Zaid. Paham? Darab itu tidak terhasilkan, tidak mengenai Zaid. Wa inna ma waqa'a ala gulami. Akan tetapi darab itu terhasilkannya kepada anaknya Zaid, bukan kepada Zaidnya. Paham tuh? Zaidan darabtu gulam. Zaid, saya pukul anak. Yang dipukul siapa? Anaknya, bukan Zaid. Kalau antum takdirkan darabtu, berarti antum pukul siapa? Beda enggak? Beda. Rusak maknanya. Fahuna ta'ti bi takdirin munasib. Maka di sini kamu datangkanlah dengan takdir yang cocok dengan siyaqul kalamnya. Fataqulu, kamu katakan ahantu Zaidan. Saya hinakan Zaid. Saya pukul anaknya. Saya hinakan Zaid dan saya pukul anaknya. Li'anna darbal gulam ihanatun li Zaid. Karena memukul anak ya itu adalah menghinakan siapa? Bapaknya. Ya. Ada enggak orang tua yang terima-terima aja anaknya dipukul? Oh, enggak apa-apalah.
Tanbih. Al-amilul mutaakhir la yakunu masdara wala ismu fi'lin wala harfan wala sifatan musyabahah. Li'anna hadhihi al-asya' la ta'mal fi ma qablaha wal matlubu amilun ya'malu fi ma qablaha. Amil yang mutaakhir berarti ini adalah apa? Masghul. Ini masghul itu tidak boleh berupa masdar, isim fi'il, huruf atau sifat musyabah, tidak boleh. Kenapa? Karena seluruh perkara ini dia tidak bisa beramal kepada yang sebelumnya. Pada bab isyghal dituntut amil yang dia bisa beramal kepada yang sebelumnya. Paham itu? Nah, pada bab isyghal itu amil yang dituntut itu bisa juga beramal kepada yang sebelumnya. Falaqil kalau dikatakan huwa la ya'mal wa inna ma yufassir ma qablah. Nah, perhatikan. Dia enggak beramal kepada yang sebelumnya sih, gitu ya. Tapi dia hanya menafsirkan sebelumnya. Paham itu? Ya enggak? Zaidan darabtuhu. Darabtuhu ini kan enggak beramal kepada Zaid. Dia menafsirkan ada darabtu aja. Al-jawab ma la ya'mal la yufassir. Masyaallah. Suatu perkara yang tidak beramal, dia tidak menafsirkan. Jadi apa? Dia menafsirkan, menunjukkan bahwasanya dia bisa beramal kepada yang setelahnya. Karena kalau dia nggak bisa beramal, maka nggak akan bisa menafsirkan. Betul? Gitu. Gampang ya? Gampang. Wa alam. Iya. Dari ambil maknanya lafaznya nggak bisa, nggak cocok. Walam ketahuilah anna fi babil isyghal halat. Nah, ketahuilah bab isyghal memiliki keadaan-keadaan. Yang pertama, wujubun nasab, wujubur rafa, tarajuh nasab, tarajuh rafa, istiwa wal wajhain. Ada 5. Ya, samanya 2 bentuk. Fa idza nasabta fal jumlah fi'liyah li'annaka satuqaddir fi'lan. Kalau kamu nasab berarti dia adalah jumlah fi'liyah. Karena kamu akan mentakdirkan dia fi'il. Nah. Zaidan darabtu. Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Ini kalau antum katakan Zaidan, maka berarti ini nanti jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena akan kita takdirkan dengan darabtu. Hah? Ya. Jumlah fi'liyah. Kalau nggak ada domirnya gimana, Khon? Zaidan darabtu. I'rabnya apa nanti? Gimana? Enggak, Zaidan darabtu. Hu-nya enggak ada. Masyghul bihnya enggak ada. Adanya masyghul sama masyghul anhu. Jadi i'rabnya gimana? Ah, serius? Oh iya. Apa? Apa? Ayo dong cepet, masa ikut-ikut semua. Masya Allah. Ya. I'rabnya maf'ul bih muqaddam. Iya, karena kan selesai perkaranya. Enggak usah pakai istighol segala. Kenapa? Ya, enggak ada yang menyibukkan. Kan muskilahnya itu gara-gara ada domir. Zaidan darabtuhu. Ya. Jadi gimana Ustaz yang gampang? Hapus saja domirnya. Itu udah gampang tuh. Enggak perlu repot-repot. Idza rafa'ta fal jumlah ismiyah. Fa bina'an ala hadza naqul. Maka dibangun di atas penjelasan ini kita katakan, idza taqaddamat adatun la tadkhulu illa 'alal jumlal fi'liyah fayajibu nasab. Ketika isim di awalnya itu didahului dengan suatu adat, alat yang tidak bisa masuk kecuali kepada jumlah fi'liyah, maka wajib nasab. Paham?
In Zaidan darabtuhu. In Zaidan darabtuhu. Ini bagaimana? Zaidan i'rabnya apa? Bagaimana kita bacanya? Rafa atau nasab? Sekarang antum lihat. Sebelum Zaid ada kata apa? Ini alat masuknya kepada ismi atau fi'liyah? Fi'liyah. Kira-kira bisa nggak masuk kepada isim? Nggak bisa. Menunjukkan berarti di sini wajib dinasab karena nanti kita akan takdirkan fi'il. In darabta Zaidan, ya, darabtahu. Idza taqaddamat adatun la tadkhulu ila al-jumlah ismiyah fa yajibu rafa. Nah, muat ya jadinya ya. Wa idza taqaddamat adatun al-ghalibu dukhuluha 'ala al-jumlah al-fi'liyah fa yatarajjahu nasab. Wa idza wujida ma yastawi fil wajhan. Kalau kita dapatkan kata yang sama saja bentuknya. Wa huwa dukhulu al-jumlah ismiyah wal fi'liyah. Masuknya bisa jumlah isim atau fi'liyah sama aja, maka fa yastawil wajhan. Dua sisi ini sama, yaitu rafa dan nasab bebas saja. Paham antum? Seperti apa? Nanti akan kita bahas. Ini gambarannya secara umum. Kama qala Nazim rahimahullah. Udah berapa bait kita? 4 bait ya? Kan dari 251 ya. In mudmarus min sabiqin fi'lan syaghal anhu binasbi lafdhihi awil mahal. Idza syaghala mudmarus min sabiqinil fi'la anil ismi sabiqi binasbi lafdhihi aw mahal. Zaidan darabtuhu. Ketika dhamir isim yang telah berlalu menyibukkan fi'il, ya, menyibukkan fi'il sehingga tidak bisa beramal kepada isim yang telah berlalu dengan menasab lafadznya atau dengan menasab mahalnya. Paham antum terjemahnya? Paham enggak? Nah, Zaidan darabtuhu. Paham enggak? Ya kalau antum dim paham berarti ya. Fadhamir syaghala al-fi'la. Kalau pahaman enggak ulang maksudnya. Fadhamir syaghala al-fi'la. Oh, belum. Di sini. Jadi gini ya, kawan. Nanti perhatikan. Zaidan darabtuhu. Ini mudmar namanya. Dhamir isim yang telah berlalu. Dia syaghala, menyibukkan apa? Al-fi'la. Mana fi'il yang disebutkan? Darabtu. Darabtu disebutkan dengan apa? Dengan dhamir isim yang telah berlalu. Kenapa dikatakan isim yang telah berlalu? Karena kembali kepada Z. Ini Z isim yang telah berlalu. Menyibukkan dari apa? Ya dari beramal kepada isim yang telah berlalu. Jadi menyibukkan darabtu untuk tidak bisa beramal kepada isim yang telah berlalu. Binasbi lafdhi aw mahalli. Yang mana menyibukkannya ini? Dhamir ini menyibukkan fiilnya dengan menasab ya lafadznya atau menasab mahalnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi nggak bisa menasab lafadz, nggak bisa menasab mahal. Contohnya Zaidan darabtu. Fa dhamir di sini syaghala al-fi'la. Dia menyibukkan fiil darabtu. Ini namanya dhamir ismi sabiq. Ya, menyibukkan fiil dari menasabkan lafadz Zaidan. Jadi nggak bisa dia menasab lafadz Zaidan, maksudnya gitu. Ini namanya nggak bisa mengurusi, nggak bisa mengamalkan kepada isim yang telah berlalu. Yang ini namanya nasab lafadz. Kenapa? Karena Zaid mu'rab. Ya, dhamir syaghala al-fi'la an yansiba lafdz Zaidan. Dhamir itu menyibukkan fiilnya sehingga tidak bisa beramal nasab kepada lafadz Z. Lianna Zaidan laisa mabniyan, karena Z bukan kata yang mabni, makanya kita ta'bir dengan lafdz Zaid. Fayakunu nasbu ala lafdhi, maka berarti dia nasab di atas lafadznya. Wa nahu, dan contoh berikutnya. Hadza darabtuhu fa dhamir, maka dhamir di sini syaghala al-fi'l, menyibukkan fiil untuk menasab mahal hadza. Kenapa mahal hadza? Karena hadza mabni, jadi bukan lafadznya. Nah, jadi nggak bisa ini fiil beramal kepada isim yang sebelumnya, baik dari sisi lafadz atau dari sisi mahal, karena udah sibuk dengan dhamir.
atau sibuk dengan isim yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada kata yang sebelumnya. Nah, anhu binasbi lafdhihi ad-dhamirani ya'udani al-ismil taqaddim. Ini dua dhamir yang kembali kepada isim yang telah berlalu. Nah, thumma qala Syar Nadim rahimahullah. Nih, tolong ambilin, ana tungguin. Baik. Karena tadi antum telat ya, kita jadi lanjut dulu. Dikit lagi. Fasabiqan sibhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqin lima qad udhira. Kama qala asy-syarih, udmir ay bi fi'lin mahdhufin. Hatman wujuban. Maksudnya fasabiq yang berlalu ini, isim yang berlalu ini terpaksa kita terjemahkan. Isim yang telah berlalu insibu, nasabkanlah dia. Dengan apa dinasabkan? Dengan fi'il yang dimutmarkan. Maksudnya yang dihapus. Hatman, maksudnya secara wajib. Muwafiqin lima qad udhir, yang sesuai dengan apa yang telah ditampakkan dari yang setelahnya. Maksudnya dengan jumlah tafsiriyahnya. Paham itu? Nah, hatman wujuban li'annahu la yajtami'il mufassir wal mufassir. Ini kaidah. Ya, karena enggak boleh bergabung antara mufassir dan mufassar. Dulu kan kita tahu sekedarnya. Kita tahu bahwasanya intinya jumlah fiil yang untuk menasab istighol ini ya harus dihapus. Kita nggak tahu alasannya apa. Alasannya adalah karena mufassir nggak boleh digabungkan dengan mufassar. Paham? Fala yasihu an taqula, maka nggak sah kamu katakan darabtu Zaidan darabtu ibtidaan secara dari awalnya. Bal yajibu an taqul Zaidan darabtuhu wa darabtuhu takfi anil ula. Darabtuhu ini dia mencukupkan dari yang pertama. Wal ula takunu mahdhufatan wujuba, yang pertama dia fi'ilnya dihapus secara wajib. Muwafiq ay imma muwafiqun fil lafzi wal ma'na aw bil ma'na faqat. Ya, yang nanti ditakdirkannya itu bisa sesuai dengan mufassirnya dari sisi lafaz dan makna atau dari sisi lafaz dari sisi makna saja. Paham sampai sini? Naam. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita cukup dulu di sini supaya antum enggak pusing-pusing ya. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.